Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, kita mengkondisikan pagi ya. Jadi ketika saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. Semangat pagi. Oke, semoga saya berharap agar kita semua tetap semangat seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi pelatihan kali ini, saya akan membagikan lembar informasi mengenai materi yang akan disajikan pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kondisinya? Tidak ada yang sakit ya? Semua dalam kondisi fit ya? Oke, kemudian apakah kondisi ruangan ini cukup nyaman untuk kita belajar pada pagi hari ini? Apa AC sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Ibu akan mulai sesi untuk pelatihan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pelatihan pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang akan kita laksanakan hari ini berjalan lancar, diberikan kemudahan, dan segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat untuk kita di kemudian hari. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acara, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya untuk mengenalkan diri agar Bapak Ibu nantinya mudah berkomunikasi dan terjalin kerjasama yang baik selama sesi pelatihan ini. Nama saya Mas Rohatul Inayah, Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Ibu Ina. Kemudian nomor WA saya sudah tercantum di situ. Apabila nanti selama sesi pelatihan ataupun selesai sesi pelatihan ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan mengenai materi yang saya sampaikan kali ini, insya Allah saya akan berusaha memberikan jawaban. Kemudian email saya nanti juga akan beberapa tugas akan kumpulkan melalui email ini, jadi mohon dicatat ya Bapak Ibu. Kemudian saya tinggal di Depok, tepatnya di Perumahan Garden at Candi Sawangan pada klaster Seruni, Blok C37 nomor 9 Bajongsari. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang ke arah sana, monggo mampir ke rumah. Oke, sehari-hari saya bertugas sebagai guru produktif akuntansi di SMK Negeri 41 Jakarta. Sebagai guru produktif akuntansi, saya sudah memiliki sertifikat teknisi akuntansi muda, kemudian saya juga sudah menjadi asesor kompetensi yang masih aktif sampai sekarang. Ya, insya Allah saya akan memberikan yang terbaik dalam proses pelatihan kali ini. Oke, sudah hadir semua sepertinya ya, karena sudah lengkap ini pesertanya. Berarti alhamdulillah peserta kita hari ini hadir semua. Oke. Untuk lebih membuat pelatihan kita lebih kondusif gitu ya Bapak Ibu, kita sepakati kesepakatan role atau kesepakatan yang kelas yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi di situ pertama tahu dong itu apa? Iya, artinya tidak boleh berisik. Bicara boleh seperlunya, tetapi tidak boleh membuat kegaduhan. Kemudian tidak makan dan minum. Kemudian dilarang menggunakan handphone tanpa instruksi. Karena proses pelatihan saya juga akan menggunakan handphone. Selagi saya tidak memberikan instruksi untuk menggunakan handphone, mohon handphone untuk disisihkan terlebih dahulu. Agar tidak mengganggu proses pelatihan. Kemudian minta tolong untuk menjaga kebersihan, atau jika sekarang ada yang sampah boleh langsung dibuang. Kemudian karena kita ada di lab, mohon untuk menjaga fasilitas yang ada di lab ini, gitu ya, kabel-kabel dan sebagainya tolong dikondisikan.
Kemudian jika sesuatu terjadi di luar kendali kita seperti mohon maaf ya karena kita delay pada kebakaran, konsleting atau bencana, kita mari sama-sama mengevakuasi diri melalui tempat evakuasi yang telah disediakan. Oke, sekarang mari kita lihat tampilan slide yang saya tayangkan. Coba. Sini ada Pak Ihsan, Bu Elvi, dan Bu Siti. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat tampilan ini? Inflasi. Kemudian kalau Bu kata Pak Ihsan inflasi, Bu Elvi gimana? Kenaikan nilai. Bu uang, ya ada uang. Nah, kalau tampilan dari yang saya tunjukkan di sini ada tampilan tahun gitu ya. 2018, 2019. Artinya ada tahapan tahun, 2 tahun gitu. Berarti ada periode, dalam akuntansi kita mengenal periode, ada 2 periode. Kemudian di situ ada gambar uang, artinya berarti di situ ada pendapatan, ada nilai harta, gitu kan? Ada nilai harta. Nah, itu papan tulis ya Bapak Ibu ya. Papan apa namanya itu? Papan jalan gitu kita mengenalnya. Papan jalan ketika ada kertas di situ berarti sesuatu yang sengaja dibuat. Artinya tampilan atau laporan yang menjelaskan tentang data keuangan itu sengaja disajikan, sengaja dibuat. Nah, dalam akuntansi kita kemarin gitu ya, kan sudah belajar nih, sudah mengikuti pelatihan mengenai membuat laporan keuangan, gitu kan? Nah, laporan keuangan kita tahu dibuat setiap periode. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Karena materi pada hari ini adalah berkaitan dengan laporan keuangan. Tahapan akuntansi setelah menyusun laporan keuangan itu ngapain ya? Masih ingat? Membuat jurnal penutup. Setelah menyusun laporan keuangan harus membuat jurnal penutup. Oleh karena itu judul pelatihan kali ini adalah saya mengangkat mengenai cara mengidentifikasi akun yang perlu ditutup. Gitu ya. Oke. Lalu dalam judul pelatihan yang saya angkat untuk pelatihan Bapak Ibu semua kali ini itu berasal dari kita sekarang ada di posisi 5 ya Bapak Ibu. Itu ada di judul kita cara mengidentifikasi akun yang perlu ditutup. Judul ini saya ambil dari KUK 3.1 yaitu akun yang didebet dan dikredit, diidentifikasi. Dari KUK itu saya ambil judulnya. Nah, kemudian KUK 3.1 tentang akun yang didebet dan diidentifikasi ini diambil dari elemen kompetensi mencatat jurnal penutup. Mencatat jurnal penutup ini adalah elemen kompetensi dari unit kompetensi menyusun laporan keuangan entitas tunggal untuk skala usaha kecil, mikro, dan menengah. Nah, program pelatihan kali ini adalah untuk pencapaian 1 unit. Sehingga saya ambil untuk programnya adalah juga sama dengan unitnya, yaitu menyusun laporan keuangan entitas tunggal untuk skala usaha mikro dan kecil dan menengah. Oke, apa tujuan pembelajaran dari cara mengidentifikasi akun yang perlu di jurnal? Tujuannya adalah setelah nanti kita selesai melakukan pelatihan, ya, Bapak Ibu sebagai peserta diharapkan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi akun yang perlu ditutup. Bagaimana menjelaskan akun-akun yang perlu ditutup ini, gitu ya. Kita kondisikan hanya pada perusahaan perseorangan. Kenapa? Di akuntansi itu ada perusahaan PT, perusahaan non-PT gitu ya. Maka kita batasi pada perusahaan perseorangan. Nah, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Jadi kita ada standarnya melakukan mengidentifikasi ini, gitu ya. Kemudian manfaatnya adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu dapat memahami tentang proses penutupan akun di perusahaan. Oke, terbayang ya kita mau ngapain dan apa yang akan dicapai setelah selesai hari ini belajar. Gitu ya. Oke, sekarang nah, bagaimana cara mengidentifikasi akun
yang harus dibuat jurnal penutup. Nah, mari. Berarti kita pertama harus mengetahui yang namanya jurnal penutup. Jurnal penutup itu apa sih? Kan mau mengidentifikasi akun yang ditutup. Berarti harus tahu dulu dong apa jurnal penutup itu, gitu. Oke, sekarang sebelum Bapak Ibu nanti kita simpulkan sendiri mengenai pengertian jurnal penutup. Saya akan gambarkan begini Bapak Ibu. Pak Ihsan punya uang kan? Setiap hari punya uang ya Pak Ihsan? Katakanlah Pak Ihsan di tanggal 31 Desember tahun 2024 kemarin kan punya uang. Katakanlah di rekening Pak Ihsan atau di dompet Pak Ihsan 50 juta gitu misal. Gitu kan? Itu kan di tanggal 31 Desember. 1 Januari uangnya masih ada nggak Pak Ihsan? Masih. Masih diakui nggak sama Pak Ihsan? Masih. Pak Ihsan boleh dong bilang uang saya 50 juta di tanggal 1 Januari. Bisa ya Pak Ihsan. Kalau misal di tanggal 1 Januari Pak Ihsan dapat uang lagi 1 juta, berarti Pak Ihsan dapat berapa? 51 juta. Berarti 51 juta itu berasal dari saldo yang 31 Desember ditambah yang 1 juta di tahun berikutnya, gitu kan? Gitu. Misal Ibu, maaf punya hutang. Saya aja deh, saya punya hutang. Hutangnya banyak ya. Kita anggap aja banyak hutang saya. Hutang saya 400 juta, misal gitu ya. 400 juta hutang saya di tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember itu saya nggak bayar hutang sama sekali. Berarti tanggal 1 Januari saya masih punya hutang nggak? Masih. Berapa hutang saya? 400 juta. Kalau tanggal 1 saya nggak bayar, ya berarti nggak. Kemudian misal selama 1 tahun utang saya bayar 100 juta, berarti di tahun akhir 2025 utang saya menjadi berapa? 300 juta. Jadi datanya terus berlanjut begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu harta, hutang gitu ya. Begitu juga modal, misal saya nih Bapak punya perusahaan. Pak Ihsan saya kasih modal. Di awal tahun, sampai akhir tahun modalnya masih ada nggak? Masih kan? Kan nggak saya ambil. Kecuali saya ambil, kalau saya ambil berkurang ya. Tahun berikutnya ada lagi kan? Masih. Jadi walaupun berbeda periode, harta hutang modal itu akan tetap berlanjut datanya, angkanya. Nah, tapi ada dalam akuntansi ya yang tidak boleh seperti itu. Yaitu apa yang sering kita dengar laba atau rugi. Laba atau rugi itu hanya dibuat, disusun untuk menilai kinerja selama 1 periode akuntansi saja, misal 1 tahun. 1 periode akuntansi, kalau misal tahun 2023 labanya 75 juta. Berarti itu semua yang didapat di tahun 2023 tidak ada kaitannya dengan tahun 2022. Nah, nanti 2023 ini berarti boleh nggak angkanya 75 juta ini dimasukkan ke laba di 1 Januari 2024? Nggak boleh. Kenapa? Kalau 24 kita menilai kinerjanya ya harus sendiri gitu. Nah itu bedanya. Jadi dalam akun-akun di laporan keuangan itu ada akun yang datanya berlanjut, ada juga datanya yang harus dipisah. Nah sekarang pertanyaannya gini Bapak Ibu. Tadi kan kita di tahun 2023 punya laba 75 juta ya? Ya kan? Nah kan kita punya catatan dong. Gitu kan? Punya catatan di akuntansinya. Nah sedangkan di tahun tanggal 1 Januari ini catatannya harus jadi 0, nggak boleh ada lagi gitu. Berarti harus diapain ini? Ya ditutup, berarti nutupnya harus dinolkan. Caranya harus berarti dikurangi gitu ya. Nah berarti si laba tadi harus dinolkan. Begitu juga komponen-komponen pembuat laba. Laba itu dihasilkan dari pendapatan dan beban. Berarti kalau labanya itu sendiri pun tidak boleh, harus terpisah antara 1 tahun dengan tahun berikutnya, artinya pendapatan dan beban juga terpisah. Jadi kalau misal pendapatan ya di tahun itu saja, beban ya di tahun itu saja, gitu. Berarti ada data yang harus terpisah. Berarti di akhir periode ada data, ada angka-angka yang harus kita hapus, gitu ya. Nah, kalau kita buku catatan salah hapus, dihapus gitu kan, ya kan? Ngetik di komputer salah diedit gitu kan. Di akuntansi nggak boleh memainkan angka. Kalau angkanya udah tertera 100 juta misal, kita nggak boleh menghapus itu.
gitu. Nanti akan kita kalau sebagai orang akuntansi bisa terkena kasus nanti gitu ya. Nah, caranya adalah dengan membuat jurnal, dengan mencatat kembali gitu. Dengan caranya adalah jurnal. Jurnalnya adalah laporan jurnal penutup gitu ya. Sehingga pengertian jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menutup akun sementara, yaitu siapa? Pendapatan, beban, laba rugi, dan prive. Nah, prive ini tadi kalau mengambil modal gitu ya Bapak Ibu. Lalu tujuan utama dari jurnal penutup berarti agar akun-akun yang tadi, akun apa aja tadi? Akun apa aja tadi? Pendapatan, beban, laba rugi, prive itu nanti jadi 0 gitu ya. Kemudian laba rugi bersihnya jadi terlihat. Saldo modal akhirnya juga sesuai neraca. Lalu mempersiapkan buku besar untuk periode berikutnya. Jadi data-data di awal tahun itu sudah tidak berkait untuk yang 4 akun tadi tidak berkaitan dengan tahun lalu gitu ya. Nah, jadi akun-akun yang harus ditutup itu tadi berarti akun apa saja? Akun apa saja Pak Ihsan? Pendapatan, beban, rugi laba, dan prive. Jadi yang harus ditutup datanya agar tidak menjadi masuk ke dalam data berikutnya. Lalu ini yang tidak ditutup ya, tadi udah jelaskan. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, kesimpulannya adalah jurnal penutup itu adalah untuk menutup akun nominal. Tujuannya agar akun nominal menjadi 0 gitu. Lalu akun yang ditutup siapa saja? Pendapatan, beban, rugi laba, dan prive begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kira-kira ada yang tahu pengertian jurnal penutup? Tadi untuk sementara pendapatan menutup atau menolkan akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, laba dan prive. Oke, bagus Bu. Kemudian Pak Ihsan, tujuan jurnal penutup apa? Tujuan jurnal penutup untuk mempersiapkan buku besar. Ya, pada periode betul. Betul. Kalau betul ya. Kemudian Bu Siti, akun apa saja harus ditutup Bu Siti? Pendapatan, beban, rugi laba, dan oke, betul ya? Oke. Lalu akun lalu sekarang ini Bapak Ibu terlihat tidak Bapak Ibu? Oke, coba dari tampilan yang saya lihat sebutkan setidaknya satu akun yang ditutup. Pak Ihsan, akun apa namanya disebutkan? Oke, betul ya. Bu Selvi, satu saja akun? Beban. Oke, beban gaji. Oke ya. Bu Siti? Biaya pajak ya termasuk. Nah, kemudian mari Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi selama 3 menit, mohon dibuka handphonenya, lalu scan barcode ini. Belum masuk? Oh iya, namanya nama masing-masing ya. Bentar, ini Pak, coba Pak, lagi Pak. Oke. Gak apa-apa Bu, lanjut aja Bu, gak apa-apa Bu. Bu Elvi, ada masalah? Saya. Pak Ihsan belum masuk ya? Ya, memang kalau kita menggunakan teknologi gitu Pak,
Kadang-kadang ada enaknya, ada ya nggak enaknya, banyakan enaknya sih tapi, ya kan? Enaknya kita lebih mudah, lebih menarik, tapi nggak enaknya kadang-kadang kalau saya beberapa dari fasilitas atau alat yang harus digunakan kita bermasalah, misal jaringan kita bermasalah, handphone kita, wah gitu ya, kayak handphone saya ini handphone lama kadang-kadang suka lama. Nah itu juga gitu, tapi insya Allah tetap lebih enak kalau kita menggunakan teknologi. Pak Ihsan udah bisa? Udah bisa masuk ya Pak Ihsan? Oh belum Pak Ihsan. Baru 2 Bu Elvi dan Wawa, peserta kita ada 1000. Yang masuk udah lebih dari 2000. Oke. Udah masuk ya dari situ. Apa nih Pak? Siapa nih? Waktunya kita semenit lagi ya karena udah ini. Oke. Wah, berarti bagaimanapun ini mungkin kendala sinyal jadi tidak apa-apa ya. Oke, Pak Ihsan, kan ini udah ada nih, udah masuk nih. Jadi kita akhirkan saja karena memang Pak Ihsan nggak bisa masuk gitu ya. Berarti antara Ibu Elvi dengan Ibu Siti, siapa jadi juaranya? Kita lihat, wah tepuk tangan. Oh masuk Pak, ternyata Pak, masuk. Cuman mungkin datanya aja, nggak apa-apa Pak, yang penting masuk. Pak Ihsan saya ganti aja deh Pak, saya tanya ya Pak. Karena Bapak nggak masuk evaluasi, saya tetap harus tahu dong Bapak, bisa nggak ya? Ini Pak, oke. Pak ada pertanyaan, Privo itu termasuk akun yang harus ditutup, benar atau salah Pak? Benar. Wah betul, walaupun nggak pakai aplikasi, bagus. Kemudian, nah ini pengganti ini memang memperpanjang waktu karena ada sedikit ini. Kemudian akun nominal itu harus ditutup di akhir periode, benar atau salah Pak? Betul Bu. Betul, oke. Oke, dari hasil ini alhamdulillah ya, hasilnya cukup bagus gitu. Semoga nanti ke depannya lebih memahami lagi gitu ya Bapak Ibu. Kalau misal ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada handphone saya, ya kan? Kalau WA mah bisa ya Pak Ihsan. Iya. Ya, jadi bisa untuk ini. Kemudian nanti ada tugas rumah. Nih, tolong tugas rumahnya ini saya bagi karena di situ slide kecil. Ini nanti perintahnya ada di situ, Bapak Ibu. Perintahnya sudah jelas. Perintahnya di situ ada, ya. Perintahnya kalau di sini identifikasi akun yang perlu dibuat. Bapak hanya mengidentifikasi dari bukan ini neraca saldo ini akun-akun apa saja gitu ya yang harus ditutup gitu ya, nanti dibuat langsung aja ke email jawabannya langsung. Ibu akun yang harus dibuat ada dari berdasarkan indera ABC gitu ya ke email saya. Oke. Nah, oke sekarang karena waktu kita udah habis, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Oke. Ya udah daripada selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua, mohon dibereskan. Segala sesuatunya karena kita mau pulang, tidak ada barang-barang yang tertinggal gitu ya. Kemudian jika ada kesalahan dari saya selama penyampaian, mohon maaf gitu ya karena kesalahan dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah. Oke, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.